Hadirin sekalian, inilah UMKM Merah Putih 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di acara UMKM Merah Putih 2022 yang mengusung tema Recover Together Through Digital Innovation. Senang sekali saya dengan Gina Sinaga dapat hadir di sini dan memandu acara kita pada pagi hari ini. Dan sebelum memulai acara, izinkan kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Kahar Gunawan, CEO Kompas. Selamat datang pula kepada Bapak Cito Cumbadrika, Ketua Prodi Hukum Pidana STIH IBLAM. Selamat datang kepada Bapak Sandi Yuda Pratama selaku AVP PT Bank Mandiri Persero Tbk. Selamat datang kepada Ibu Amelia Widiadi, Departemen Head Transactional Banking E-Commerce. Dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir secara offline maupun online di webinar UMKM Merah Putih 2022. Untuk mencapai digitalisasi UMKM, Bank Mandiri, Yoke, dan Doku berinisiatif untuk membuat event UMKM Merah Putih dalam rangka akselerasi digitalisasi UMKM, berkolaborasi juga dengan beberapa stakeholders yang dapat mendukung UMKM Go Digital. Seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UMKM, Rumah BUMN, dan juga Bea Cukai. Tujuan diselenggarakannya event UMKM Merah Putih adalah untuk mempersiapkan UMKM Go Digital dan memperluas jaringan usaha dengan permodalan yang tepat. Dua segmentasi peserta yang menjadi tujuan event UMKM Merah Putih yaitu Smart UMKM, UMKM yang siap untuk Go Digital, serta Scale Up UMKM, UMKM yang membutuhkan pendampingan untuk memperbesar skala usaha. Ini adalah tahun kedua UMKM Merah Putih diselenggarakan setelah sebelumnya di tahun 2021 lalu. Makin tahun tentunya semakin meriah juga penyelenggaraannya dan berbeda dengan tahun sebelumnya di mana UMKM Merah Putih memberikan pelatihan bisnis dalam format serial webinar. Tahun ini akan UMKM Merah Putih dikemas dalam format rangkaian acara yang terdiri dari seremonial pembukaan event bazar offline dan online yang melibatkan para pelaku UMKM beserta pelatihan offline maupun webinar. Harapannya tentu dukungan yang lebih komprehensif ini dapat bermanfaat lebih banyak lagi untuk mengakselerasi digitalisasi UMKM di Indonesia. Sebagai pembuka acara hari ini, saya akan memanggilkan ke atas panggung Ibu Cahya Wulandari selaku Asisten Vice President Transaction Banking E-Commerce PT Bank Mandiri Persero Tbk untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu Cahya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua.
Selamat datang di acara event UMKM Merah Putih yang mengusung tema pada tahun ini Recover Together Through Digital Innovation. Sebelumnya mohon izin terlebih dahulu yang terhormat kepada Ibu Amelia Wiratmaja selaku Vice President Bank Mandiri, kemudian kepada Bapak Kahar Gunawan yang terima kasih Pak sudah sempat hadir ke acara kami. Kemudian kepada Bapak Cito Cumbadika yang nanti akan memberikan materi mengenai sisi legalitas UMKM, dan kepada Bapak Sandi Yuda Pratama nanti juga akan memberikan informasi seputar produk perbankan KRIS Bank Mandiri. Bapak Ibu, jadi hari ini merupakan sesi training offline dari event UMKM Merah Putih. Event training offline ini merupakan salah satu rangkaian dari event UMKM Merah Putih yang telah diselenggarakan sejak tanggal 28 November yang lalu. Event ini dibagi menjadi 3 rangkaian. Yang pertama kemarin kita telah melaksanakan opening ceremony pada tanggal 29 November yang dibuka oleh Bapak Aquarius Rudianto yang merupakan sebagai pengawal dari acara-acara selanjutnya. Selain itu kita juga ada event bazar offline yang diselenggarakan di Menara Mandiri lantai 10 yang telah dilaksanakan sejak tanggal 28 November sampai dengan 30 November, jadi sampai dengan hari ini. Jadi silakan bisa melihat produk-produk dalam negeri yang dijual oleh para UMKM binaan Bank Mandiri. Kemudian kami juga ada bazar online yang akan diselenggarakan di website metaverse kami di virtualcity.yoke.co.id. Untuk bazar online ini akan diselenggarakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Jadi acara ini Bapak Ibu tujuannya adalah Bank Mandiri mendukung program pemerintah di mana pemerintah pada tahun 2024 memiliki target sebesar 30 juta UMKM untuk onboard ke platform digital. Saat ini baru ada 19 juta UMKM yang melakukan onboard ke platform digital dari 64 juta UMKM yang ada di Indonesia. Sehingga kami melakukan pelatihan sekitar mengenai strategi pebisnis, sekitar legalitas, kemudian sekitar strategi marketing yang harapannya bisa membantu para UMKM dan klaster pebisnis yang ada di sini, yang hadir di sini maupun yang hadir online, supaya bisa mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar dan membantu program pemerintah. Terakhir, semoga Bapak Ibu dapat menikmati acara ini. Dan nanti pada acara inti hari ini adalah talk show dari para praktisi. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak Ibu Cahya atas sambutannya bagi kita semua. Mudah-mudahan ini akan menjadi opening yang baik untuk UMKM Mandiri. Dan hadirin sekalian, siang ini kita juga sudah kedatangan beberapa narasumber yang tentunya akan membawakan materi yang sangat luar biasa. Untuk itu pada sesi talk show yang pertama ini kita sudah kedatangan tamu dari Kompas. Langsung saja kita panggilkan ke atas panggung Bapak Kahar Gunawan selaku CEO Kompas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Kahar Gunawan, founder Sepatu Kompas. Sebelum itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bank Mandiri yang telah mengundang saya untuk menjadi narasumber pada acara webinar UMKM Merah Putih ini.
Hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang perjalanan kami di Sepatu Kompas, mulai dari usaha kecil sampai sekarang ini. Merek sepatu Kompas pertama dicetuskan pada tahun 1998. Ketika itu saya merasakan kenapa di Indonesia ini tidak ada merek lokal yang berkualitas baik, yang bisa mengisi permintaan di dalam negeri. Kebanyakan pada saat itu sepatu-sepatu lokal mutunya agak kurang baik karena mengejar harga. Sedangkan sepatu-sepatu dengan mutu baik kebanyakan dikuasai oleh merek-merek luar seperti Converse, Vans, yang mana tentu harganya juga jauh-jauh tinggi sekali. Oleh karena itu ya keluar niat saya bahwa untuk memproduksi sepatu Kompas dengan kualitas baik. Dan waktu itu juga target market saya adalah sepatu sekolah. Karena dengan strategi kualitas baik dan harga kompetitif, sepatu Kompas langsung diminati oleh peminat dalam negeri. Dan terutama anak-anak sekolah dan anak-anak kuliah. Permintaan sepatu Kompas terus meningkat. Dan pada zaman itu jalur penjualan kita masih menggunakan cara konvensional, yaitu melalui jaringan distributor. Distributor jual ke pedagang besar, pedagang besar jual ke toko-toko, yang mana rangkaian yang panjang dan tidak langsung bisa ke konsumen. Pada sekitar tahun 2010-an, awal 2010, di Indonesia mulai banyak anak-anak muda kreatif yang mulai menciptakan merek-merek sendiri, baik itu di bidang sepatu maupun di bidang aparel. Dan kebetulan saya terlibat dalam membantu beberapa startup pemula ini untuk merintis usaha mereka yang baru. Karena untuk memulai usaha baru, mereka juga mengalami hambatan di mana mereka nggak berani untuk memproduksi dalam kuantitas besar. Sedangkan pabrik-pabrik yang ada selalu menginginkan kuantitas besar. Nah, karena saya punya niat juga untuk membuat banyak merek-merek lokal di Indonesia, saya bantu beberapa pemula itu. Jadi saya terima order-order kecil, kita kembangkan merek-merek mereka dan ternyata berhasil. Nah, dari situ ternyata saya juga belajar sesuatu dari mereka. Saya antara lain ya saya lihat mereka itu hanya dengan bermodal kreativitas, mereka sudah bisa menjual merek mereka. Terus saya juga melihat cara penjualan mereka, yang mana mereka sudah menggunakan internet. Jadi mereka tidak perlu punya pabrik besar atau punya jaringan penjualan yang rumit. Mereka sudah bisa menjual sepatu. Nah saya juga lantas saya berpikir, saya sendiri sudah punya pabrik, saya sudah berpengalaman juga di bidang pembuatan sepatu, saya juga memiliki merek Kompas pada saat itu sudah ada merek Kompas. Kenapa saya nggak fokus untuk mengembangkan kreativitas dalam menciptakan model-model yang menarik? Terus saya juga melihat jaringan penjualan konvensional ini terlalu panjang dan tidak efisien. Kenapa kita nggak
pangkas rangkaian penjualan ini supaya bisa direct dan efisien. Jadi pada tahun 2018 saya mengajak beberapa anak muda untuk bergabung bersama saya dalam mengembangkan sepatu Kompas menjadi sepatu merek lokal yang keren, yang mana kalau dipakai orang akan merasa puas dan bangga. Karena saya lihat orang membeli merek luar karena ingin merasa, wah saya keren nih gitu. Kenapa kita nggak bikin merek lokal yang sama seperti itu? Kita membuat orang yang memakainya merasa bangga dan merasa keren gitu. Nah jadi kita mulai memikirkan dan mendesain sepatu-sepatu dengan model yang lebih kekinian. Terus kita juga memadukan pengalaman atau experience ke dalam produk kita. Kita ingin membuat produk Kompas itu menjadi sesuatu yang otentik Kompas dan kita berbeda dengan merek-merek lain. Antara lain ya saya ada beberapa produk. Ini produk basic kita sebut range Gazelle. Ada beberapa ciri khusus yang kita tampilkan di sini dengan logo Kijang yang kita miliki. Terus merek Kompas yang sengaja kita tonjolkan di sana dan beberapa bagian ada kompasnya. Terus kita juga ada produk lain yaitu range retrograde. Tolong slide berikutnya. Oh ini yang masih Gazelle. Nah dalam Gazelle pun kita bikin beberapa seasonal model. Jadi yang mana hanya kita produksi hanya dalam kuantitas yang terbatas. Dan kita juga ambil momen-momen tertentu untuk keluarkan model-model occasional range ini gitu. Next please. Nah ini kita juga keluarkan satu model yang berikutnya yaitu retrograde, sepatu retrograde. Kenapa kita sebut retrograde? Karena sepatu ini sebetulnya kita ambil dari produk zaman dulu sekali. Karena sebelum saya mendirikan merek Kompas, bapak saya pernah memiliki pabrik sepatu juga. Pada saat itu dia menggunakan merek Gazelle, yang mana logo Gazelle ini kita pakai. Dan juga model sepatu ini kita ambil dari sepatu model yang tahun 83 kita pernah bikin. Dan jadi kita menggunakan model-model lama dibawa ke kekinian. Dan jadi kita sebut merek retrograde. Sama juga kita tonjolkan beberapa ciri khasnya Kompas. Juga di sepatu ini kita mulai mengeluarkan logo Kijangnya yang mana Gazelle itu. Berikutnya. Ini sama juga, jadi kita juga selain membuat produk-produk khusus, kita juga mengadakan kolaborasi dengan beberapa komunitas. Kita pernah kolaborasi dengan seniman Jason Ranti. Kita pernah kemarin ini juga pernah dengan 347. Terus kita dengan Mountain Boy, Barbecue Mountain Boys. Jadi kita juga ada, nah ini juga salah satu produk khusus yang kita buat waktu menyambut Imlek. Kita di sini suatu juga karena tahun macan dan itu merayakan Imlek, jadi kita taruh beberapa karakter Cina di sepatunya. Dan kita bikin hanya limited. Ini sepatu yang waktu kita kolaborasi dengan 347, kita buat 25 model. Jadi tiap sepatu itu beda modelnya. Kita ada 25 model dan pada model yang ke-25 karena 347 itu asal mulanya mereka dari pantai selatan. Jadi kita ada di artikel yang ke-25 kita ada bikin produk khusus yang mana kita ambil tema
Nyi Roro Kidul. Sayang gambarnya nggak ada di sini. Udah selesai. Ini yang kita kerjasama dengan artis Jason Ranti. Jadi dari lukisan dia kita ambil bagian-bagiannya dan kita taruh ke dalam sepatu. Jadi tiap sepatu yang kita buat itu tidak ada yang sama, semuanya berbeda. Kita waktu itu bikin 3.000 pasang, jadi ada 3.000 pasang yang coraknya tidak ada yang sama, semuanya berbeda. Jadi ya itu yang produk-produk yang kita buat sampai saat ini. Jadi memang selain dalam produk yang kita rubah, kita buat yang lebih kekinian, kita juga merombak total sistem penjualan konvensional yang dahulu dijalankan oleh Sepatu Kompas. Kita mulai memasarkan Sepatu Kompas melalui internet. Sehingga ya dengan internet jelas kita bisa mangkas jalur-jalur yang tadinya panjang dan tidak efisien. Terus yang baiknya juga lewat internet itu kita bisa bisa berkomunikasi langsung dengan konsumen. Kita terus juga sampai saat ini kita mempelajari trik-trik marketing melalui internet. Kita terus mengadakan aktivasi-aktivasi untuk menciptakan konten-konten yang menarik di dalam Instagram kita, TikTok, supaya kita dapat selalu lebih dekat dengan konsumen yang merupakan pencinta sepatu Kompas. Jadi kita merasakan bahwa melalui perubahan ke dunia digital ini sangat membantu Sepatu Kompas dalam menjangkau dan memberikan pelayanan cepat dan sesuai dengan permintaan konsumen. Melalui dunia digital ini juga kita langsung bisa berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan. Jadi kita ada satu divisi, satu bagian khusus customer service yang mana kita langsung menanggapi keluhan-keluhan konsumen, kita menanggapi ada masalah-masalah apa yang ada dengan sepatu kita, dan ini yang kami rasakan sangat membantu melalui dunia digital ini. Jadi itu materi yang akan saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kahar, boleh tetap berada di panggung Pak untuk sesi tanya jawab. Baiklah hadirin sekalian, kita beri tepuk tangan sekali lagi atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Kahar. Dan kita akan membuka sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin bertanya, boleh sekali. Ya, kru kami akan memberikan mic kepada penanya pertama. Boleh diperkenalkan nama, mungkin boleh juga pekerjaan atau bisnis usaha dan pertanyaannya. Terima kasih. Saya Fushiko dari Bank Mandiri. Belum punya bisnis tapi jadi tertarik punya bisnis karena tadi sudah dengerin Pak Kahar. Terima kasih ya Pak insight-nya. Bapak, ini ada yang saya mau tanyakan karena saya kebetulan punya sepatu Kompas itu 3. Maka saya mau tanyain Pak, tapi belinya tuh perjuangan sih Pak. Nah yang mau saya tanyakan apakah Pak Kahar nih kebetulan ada sumbernya langsung nih. Pak Kahar memang apakah strategi penjualan dari Kompas itu sangat dibuat memang produknya sangat limited sehingga sangat sulit dibeli, bahkan mungkin Bapak sudah pernah dengar juga ya Pak bahwa sepatu Kompas itu dibilangnya sepatu goib karena sering banget begitu mau beli loh udah nggak ada gitu, udah sold out gitu. Mohon berkenan untuk menjawab Pak Kahar, terima kasih. Ya, terima kasih. Dikatakan sengaja enggak juga ya. Sebetulnya ya kalau boleh jujur sepatu Kompas belum menjadi sebuah perusahaan yang besar. Kita masih boleh dikatakan menengah kecil, menengah lah.
memang produk kita merasakan juga sering sekali produk kita itu kehabisan di pasaran. Oleh sebab itu kita ada beberapa range dalam produk kita, yaitu kita bikin ada core product range, yang mana tadi seri-seri yang core. Dengan seri-seri yang core itu kita secara rutin terus memproduksi. Jadi begitu stok kurang kita akan produksi terus, dan ya yang core kita berusaha sebisanya untuk terus ada persediaan. Mungkin yang sering terjadi yaitu di mana kita mengeluarkan seasonal product atau produk-produk tertentu. Pada produk-produk tertentu itu memang sengaja kita bikin enggak terlalu banyak, limited. Kadang-kadang biasanya kita bikin dalam limited item itu sekitar 3.000 pasang, dan ya itu yang sering terjadi. Jadi kalau yang limited sering kehabisan barang, ya kita mohon maaf itu ya nggak bisa kita atasi. Cuman yang kita ada alternatifnya lain, yaitu dengan produk core produk kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kahar. Jadi mungkin teman-teman boleh pasang alarm ya kalau misalkan mau open stok lagi supaya nggak kehabisan, karena memang limited, karena dibuat dengan sungguh-sungguh ya Pak ya, dengan telaten dan tentunya semaksimal mungkin supaya menghasilkan produk yang tidak mengecewakan dan tentu berkualitas. Oke, baik, kalau begitu kita akan langsung masuk ke penanya kedua, dan untuk pemberi pertanyaan ini diberikan hadiah pula ya oleh Livin by Mandiri, yaitu saldo senilai Rp50.000. Untuk penanya nanti akan dihubungi oleh panitia untuk selanjutnya penyerahan hadiah. Dan jika ada pertanyaan lagi boleh langsung angkat tangan. Iya. Oke, ini kayaknya pengen buru-buru dapat saldo juga ya dari Livin by Mandiri. Boleh sekali Bapak di sebelah sana, boleh diberikan mic-nya. Halo, selamat siang. Ya. Saya dengan Jessica dari Bank Mandiri, Pak. Sebelumnya terima kasih atas insight-nya tadi dari Pak Kahar. Saya mau tanya, untuk sejauh ini Bapak telah menjalani bisnis di Kompas, menurut Bapak lebih baik penjualan online atau offline, Pak? Itu aja. Terima kasih. Sebetulnya dua-duanya perlu. Tapi saya sih lebih melihat ke depan, terutama dengan generasi yang ke depan, anak-anak muda, penjualan online lebih mudah mereka capai ya. Kita memang ada rencana juga karena ini produk sepatu. Akhir-akhir ini kita juga melihat bahwa ada beberapa pembeli yang ingin merasakan, ingin melihat, ingin mencoba sepatu sebelum dia beli. Jadi memang Kompas juga ada rencana di kemudian hari untuk mempunyai beberapa offline store. Offline store yang kita miliki kebanyakan lebih ke flagship store kita. Jadi misalnya kita ingin mengeluarkan suatu produk baru, kita akan lewat flagship store kita ini dulu supaya customer lebih bisa mencoba, bisa merasakan, dan ya lebih dekat dengan produknya gitu. Tapi secara penyebaran kita melihat sistem online lebih efektif dan lebih efisien. Seperti saya alami juga zaman dulu ketika saya ingin memperkenalkan suatu produk baru, caranya yaitu kita cetak brosur, kita sebarin brosur. Tapi dengan cara online sekarang, digital sekarang, kita hanya perlu ya kita share di dalam website atau ya
aplikasi Instagram atau hal-hal yang lain seperti itu lebih mudah dicapai, jangkau oleh lebih luas konsumen gitu. Jadi saya Kompas akan tetap di online, tapi kita juga akan bangun beberapa flagship store di beberapa daerah. Baik, terima kasih banyak Bapak Kahar. Jadi melihat potensi di masa depan tentunya ya untuk online ini bisa mencakup jangkauan yang lebih luas lagi. Apakah akan ada penanya berikutnya? Masih bisa? Ya, boleh. Oke, selamat siang Pak Kahar. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan insight dan informasi yang luar biasa di webinar siang hari ini. Nah, saya mau bertanya nih Pak Kahar, kalau tadi kan Pak Kahar sudah memberikan informasi sepatu-sepatu Kompas itu 3.000 pasang udah show out. Nah, gimana sih Pak cara mengembangkan bisnis atau produk yang baik, juga mempertahankan nih biar kita nggak jauh kalah dengan merek internasional gitu Pak. Supaya kita juga bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Jadi supaya merek Kompas juga atau nanti bagi teman-teman yang ada di sini semua yang mau bikin usaha sepatu juga biar nggak jauh kalah lebih baik dari merek internasional. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya ini pertanyaan yang baik. Memang kuncinya adalah kita membuat suatu produk yang baik ya. Kompas sangat menekankan sekali di kualitas. Salah satu penyebabnya kenapa Kompas juga barangnya limited atau jarang atau susah dibeli, karena kita tidak mau waktu demand besar tinggi, kita tidak mau sembarangan mengerjakan atau memproduksi sepatu. Kita cari pabrik-pabrik yang benar-benar baik untuk membuat sepatu yang baik gitu. Jadi kuncinya memang di kualitas. Makanya saya di tahun 98 saya sangat kesal gitu melihat kok merek-merek luar bikinnya juga di Indonesia, tapi mereka bisa dapat mutu yang baik gitu. Kok merek-merek lokal kita tidak mau bikin produk yang kualitas baik, kita jual dengan harga baik juga gitu. Jadi saya menyambut pertanyaan tadi, ya memang penting sekali kualitas. Kompas selalu mengutamakan kualitas ya. Dalam semua produk yang kita buat, di samping bagus modelnya, kita juga menekankan sekali di kualitas. Dan Kompas juga ingin ya seperti tadi, ada merek lokal yang jadi tuan rumah di Indonesia gitu. Dan mudah-mudahan Kompas bisa jadi tuan rumah di merek lokal yang di Indonesia. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Jadi kualitas lebih dari kuantitas ya untuk mempersembahkan hasil produksi terbaik. Terima kasih banyak atas seluruh pertanyaannya. Kita akan menutup dengan satu pertanyaan terakhir. Ya, boleh sekali. Selamat pagi, selamat siang ya Pak Kahar ya. Saya dengan Ivan Pak. Pertanyaannya sebenarnya lebih ke soal branding sih Pak. Kalau zaman dulu itu kan kita memang, orang tua saya sih sebenarnya, orang tua atau enggak om juga, Kompas tuh udah di kepala mereka tuh. Kalau dulu ibaratnya kalau orang bilang mau beli Converse gitu, nyebutnya Kompas Pak. Jadi udah hampir kayak generik lah disebutnya gitu. Nah yang saya tahu itu dulu, tapi sebenarnya saya pengen tahu sedikit aja sih ceritanya sih Pak. Sebenarnya momentumnya tuh apa sih Pak sampai bertransformasi banget dari awalnya brand yang memang fungsional gitu Pak, sepatu fungsional. Tiba-tiba sekarang memang berubah banget jadi lifestyle banget Pak. Jadi kayak yang saya ingat tuh momentumnya sebenarnya pas ada iklan besar yang di depan Ratu Plaza tuh Pak. Ratu Plaza, MRT, terus ada yang patung besar itu, yang patung besar sepatu. Nah itu momentum utamanya apa sih Pak sampai kok tiba-tiba bertransformasi banget dari yang sebelumnya brand fungsional jadi brand lifestyle banget gitu sih. Itu aja sih Pak Kahar, makasih Pak. Terima kasih. Betul sekali, jadi memang di tahun 98 ketika pertama kali Kompas rilis, kita masih ya dibilang ngikutin model luar gitu ya. Yang tadi juga betul bahwa kalau orang mau beli Converse,
karena mahal larinya ke Kompas gitu. Dan kuncinya pada saat itu juga kita sepatu Kompas udah menekankan di mutu. Kita nggak mau bikin sepatu yang pada saat itu mungkin sekitar 50 ribuan udah bisa dapat, tapi kita bikin yang 100 ribu. Di mana Converse itu mungkin 300 ribu gitu. Jadi kita langsung masuk ke mutu yang baik, harga ya relatif lebih baik, tapi lebih murah daripada merek-merek luar gitu. Dan itu kita pegang sampai sekarang mutu. Dan memang titik baliknya yaitu ketika saya belajar dari anak-anak muda. Di tahun 2012 mungkin waktu itu banyak sekali anak-anak muda itu bikin merek-merek sendiri kan. Dan saya lihat kreativitas ini sumbangan lebih untuk satu produk. Kalau kita mau bikin suatu produk yang dibanggakan, kita harus punya ciri atau punya sesuatu yang berbeda dengan yang ada gitu. Jadi kita mulai dari tahun itu saya belajar dari anak muda itu, wah ini rupanya kita nggak bisa hanya bikin sepatu yang common. Kita harus bikin sesuatu yang ada seninya lah, ada orang pakai tuh keren, lagi jalan dilirik orang. Ini kan yang kita mau, orang-orang beli sepatu merek Converse atau Vans atau Nike kan ingin dilirik orang gitu. Kok kita nggak bikin seperti itu? Dan juga saya lihat merek-merek terkenal luar itu kan mereka pinter sekali di desain, tadi mungkin branding juga untuk mengangkat produk itu gitu. Jadi saya mulai belajar dari anak-anak muda itu. Terus di tahun 2018 saya juga saat itu juga sepatu Kompas agak mengalami penurunan karena salah satunya yaitu merek Kompas dibajak merek orang lain gitu. Akhirnya ini dan pada saat itu saya putuskan kita harus keluar daripada yang biasa. Kita harus bikin sesuatu yang dibanggakan dan juga ya karena saya kenal dengan anak-anak muda itu akhirnya saya ajak mereka, yuk kita bangun, kita bikin, saya punya modal pabrik, saya punya modal pengalaman, kamu orang punya modal kreativitas. Kita bangun merek lokal, kita bangun merek Kompas. Dari situlah saya rasa kesini selalu kita angkat mutu, desain yang beda. Terus juga di sepatu Kompas ini juga kita selalu memasukkan tadi pengalaman-pengalaman, experience. Kita pernah collab dengan TG 347, kita angkat culture Indonesia mengenai Nyi Roro Kidul. Terus dengan seniman Jason Ranti, kita angkat pelukis Indonesia atau musisi Indonesia. Terus dengan Barbecue Mountain Boys, kita angkat hidup alam juga. Mereka salah satu itu ada 2 anak muda juga yang berkecimpung di makanan. Jadi kita ngangkat brand kita melalui kolaborasi ini juga gitu. Dan memang saat ini zaman sekarang branding merupakan sesuatu hal yang penting. Di samping kita bisa membuat produk yang baik, branding kita juga harus kuat dan harus baik ya. Ini mungkin salah satu jawaban saya. Ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Itulah menutup pertanyaan terakhir, pentingnya branding ya Pak Kahar ya, dan berani untuk berkreasi, berani untuk berkolaborasi. Terima kasih banyak Pak Kahar atas talk show-nya, presentasinya, dan juga jawabannya dari seluruh pertanyaan dari para peserta di sini yang sangat insightful. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Kahar Gunawan selaku CEO dari Kompas. Maka dari itu hadirin sekalian, kini kita sudah memasuki sesi talk show yang kedua. Kali ini saya akan mengundang ke atas panggung kepada Bapak Cito Cumbadrika, SHSIP, MH, selaku Ketua Prodi Hukum Pidana STIH IBLAM.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan untuk hari ini. Saya mengisi talk show dari Bank Mandiri. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Tadi kita sudah juga mendengar penjelasan yang sangat bagus dari Pak Kahar terkait bagaimana jatuh bangunnya ya Pak ya, terkait dengan Kompas. Akhirnya sekarang betul-betul bagus banget. Saya juga suka Pak, Mas Pati udah belum dapat sampai sekarang. Mungkin habis ini saya boleh ya Pak mesen. Nah, mungkin materi yang akan saya berikan hari ini berhubung posisi saya memang sebagai dosen dan juga sebagai praktisi, sebagai advokat, akan ada 70% secara teori dan 30% secara praktiknya. Karena memang kalau kita berbicara terkait dengan UMKM ini kan usaha bisnis yang bisa dibilang masih kecil ya. Tapi karena orang-orang di UMKM ini terlalu banyak fokus di bisnis, terkadang lupa sama bagian hukumnya. Bagaimana seharusnya saat ini Indonesia itu sudah harus melek hukum, apalagi kalau kita bicara tentang bisnis. Bisnis sekecil apapun mempunyai resiko hukum. Jadi memang bagaimana teman-teman baik yang di UMKM itu bisa untuk menjaga resiko-resiko di atas, resiko-resiko terkait dengan hukum. Karena banyak sekali permasalahan, adanya legalitas yang belum ada, adanya suatu kerjasama yang tidak ada di dalam perjanjian, dan hal-hal lain itulah yang memang akan bisa merugikan suatu bisnis. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya ya. Dilanjut aja. Ya, kalau kita tahu sedikit pengertian UMKM, kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM sendiri secara undang-undang pun diatur, ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Next. Nah, ini mungkin kita ngelihat ya penjelasan umum tadi sudah saya jelaskan. Dan lalu apa sih ciri-ciri dan kriteria dari UMKM menurut undang-undang? Nah, biasanya yang pertama SDM-nya masih belum mumpuni, tingkat pendidikan dari SDM juga relatif rendah, dan kadang ada juga modal didapatkan dari non-bank, dan masih belum ada izin, serta ada hal-hal lainnya yang masih bentuknya sederhana termasuk dengan jumlah pegawainya. Nah, bagaimana memang semua bisnis itu kan nggak mungkin langsung dari atas ya. Semua itu bisnis berjalan dari yang kecil akan merangkak lalu akan membesar. Tapi dari bisnis itulah kita memang harus memperhatikan terkait dengan aspek-aspek legalitas. Karena bisnis kita awalnya kecil, kita jadi udahlah saya bisnis seadanya aja. Masalah hukum daripada saya keluar duit lagi, udahlah saya nggak usah urus. Padahal hal-hal kecil itulah nanti yang mungkin bakal jadi sengketa. Contoh kalau kita nanti akan berbicara terkait dengan merek. Suatu merek yang usaha yang dipunya karena dulu tidak mendaftarkannya ke Dirjen HKI, akhirnya ketika suatu saat merek tersebut sudah besar, sudah didaftarkan nama orang lain. Di mana memang aturannya kan siapa yang mendaftarkan, dialah yang pertama yang memilikinya. Hal-hal ini memang harus kita cegah. Maka dari itu betapa pentingnya suatu UMKM itu dapat melek hukum. Karena memang banyak permasalahan-permasalahan itu muncul dari segi hukum. Boleh dilanjut? Nah, ini tadi sedikit penjelasan, bisa dilanjut aja. Nah, bisa dilanjut lagi. Ini ada pengertian tadi, ada usaha kecil, usaha menengah. Boleh dilanjutkan. Nah, ini terkait legalitas UMKM. Nah, di sini kan ada sebetulnya kriteria usaha mikro dan kecil berdasarkan undang-undang itu apa? Kalau kita bicara dengan undang-undang, mikro itu adalah milik orang perseorangan atau badan usaha perorangan. Dengan kata lain, badan usaha di dalam mikro ini bisa dimiliki oleh satu orang. Dan modal untuk usaha maksimal 50 juta dan hasil penjualan tahunan maksimal 300 juta. Inilah yang dinamakan usaha mikro jika kita berkaca pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dan terkait dengan usaha kecil, ini tingkatannya akan lebih bertambah lagi, termasuk juga terkait dengan modal dan hasil penjualan. Next. Nah, perizinan UMKM. Nah, UMKM itu sama pemerintah itu cukup diringankan.
Kalau kita lihat Perpres nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil, aturan tersebut itu menghapuskan biaya perizinan untuk UMKM. Biaya tersebut ditanggung oleh APBN maupun APBD. Hanya mengurus izin-izin yang lain seperti misalnya ketika membangun terkait HO, IMB, dan perizinan pemerintah itu sudah menggratiskan terkait dengan TDP yang sekarang jadi NIB juga, tapi masih ada yang TDP, IUI juga, TDI juga, dan surat izin tempat usaha. Lanjut. Jadi sebetulnya pemerintah di sini tuh juga ingin membantu teman-teman UMKM agar bisa bisnisnya itu memenuhi seluruh aspek legalitas. Salah satunya dengan adanya penggratisan-penggratisan dalam pembuatannya. Jadi memang sangat sayang dilewatkan andai kata sebuah UMKM itu tidak mengurus perizinannya. Karena balik lagi aspek legalitas itu penting. Ketika suatu UMKM melakukan peminjaman kredit modal usaha kepada bank, contoh di sini Bank Mandiri ya, pastikan Bank Mandiri juga minta legalitas. Nah itu sangat penting, jadi jangan sampai teman-teman ingin berkembang bisnisnya, mau coba minjem modal, tapi kok malah nggak bisa keluar dananya, pinjamannya nggak keluar. Kenapa? Karena misalnya legalitasnya tidak lengkap. Jadi hal-hal tersebut memang harus dipenuhi. Nah ini terkait pengurusan izin, bisa di Dinas Penanaman Modal Perizinan, dan ada biasanya tetap harus ada surat ya, keterangan bahwa pelaku yang mengurus perizinan ini betul-betul UMKM yang sudah memiliki usaha. Jadi memang pada prakteknya suka ada penyimpangan-penyimpangan tuh dalam pengurusan. Jadi memang dibutuhkan surat keterangan yang menyatakan kalau memang UMKM itu sudah memiliki usaha. Boleh dilanjut? Nah ini dasar hukum UMKM ya. Ada banyak yang mengatur terkait dengan pelayanan perizinan perusahaan terintegrasi secara elektronik, yang mengatur UMK, mengatur pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil. Nah dan juga ada nota kesepahaman dari Mendagri, Menkop sama UKM serta Menteri Perdagangan tentang pembinaan pemberian izin usaha mikro dan kecil. Jadi memang di sini kalau kita lihat pemerintah cukup aktif ya, cukup aktif dalam memberikan suatu aturan-aturan terkait dengan UMKM. Jadi buat teman-teman UMKM sayang nih kalau misalnya tidak dimanfaatkan secara baik karena pemerintah sudah memberikan suatu payung hukum. Bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang sudah diatur dan pasti itu akan mutatis mutandis menjadi bisnis juga akan lancar juga. Boleh dilanjut. Nah ini kita lagi bahas HKI, betapa pentingnya merek. Ini ada banyak pengertian ya, pengertian apa sih yang dimaksud HKI. Nah kita lanjut slide berikutnya. Nah ini revolusi dulu di Inggris serta di Prancis yang memunculkan terkait dengan hak milik dan hak cipta. Jadi memang kalau kita bicara terkait dengan hak milik, kekayaan intelektual, hak cipta itu tuh sudah ada dari zaman abad 19. Nah mungkin kalau di Indonesia kan baru-baru ini lah ya 10-20 tahun. Nah memang HKI itu lahir itu dari kemampuan intelektual atau hasil dari pikir manusia yang melalui daya cipta, rasa, karsanya itu memunculkan sesuatu karya, baik itu di bidang teknologi, bidang ilmu pengetahuan, bidang seni, serta bidang sastra. Nah kita lanjut. Nah ini hakikat HKI bisa kita lewatkan saja, teoritis. Nah, ini juga bisa dilanjut. Nah ada bentuk-bentuk HKI itu ada yang namanya hak cipta, ada hak kekayaan industri. Bisa dilanjut. Nah ini ada bentuk-bentuknya, teman-teman bisa lihat kalau misalnya karya cipta itu di bidang ilmu pengetahuan atau sastra itu bisa masuk di dalam hak cipta. Kalau karya itu berbentuk suatu tanda yang dapat membedakan suatu produk dan atau jasa serta itu menghasilkan nilai ekonomis itu akan masuk di merek. Lalu nanti ada juga terkait dengan desain industri serta tata letak sirkuit terpadu. Cuman hari ini kita akan fokus ke merek saja. Next. Nah ini bentuk-bentuknya tadi ada paten, varietas tanaman, rahasia dagang, banyak bentuk dari HKI. Cuman nanti kita akan fokus bagaimana kita menjaga suatu merek dagang yang dimiliki. Boleh dilanjut? Hak cipta, ini kalau kita ngomong hak cipta itu adalah buku, ceramah, kuliah,
alat peraga pendidikan itu bisa dimasukkan dalam contoh hak cipta. Next. Nah ini yang penting adalah merek gitu. Merek itu kan suatu tanda, suatu gambar yang menghasilkan nilai ekonomis. Kita banyak melihat merek-merek ternama Coca-Cola, IBM, Microsoft, Google, Toyota, banyak lah ya merek-merek ini sangat dijaga gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat merek-merek ini di setiap negara itu mendaftarkan terkait dengan hak mereknya agar tidak digunakan sembarangan oleh orang lain. Betapa pendaftaran merek itu sangat penting, kita berkaca ada beberapa kasus yang viral ya menurut saya. Contoh seperti masalah Superman yang secara kekayaan intelektual itu kalah sama Superman yang wafer. Kalau misalnya dulu kecil kan, masih ingat kalau zaman saya kecil saya pernah makan Superman wafer itu. Kalau kita ngomong secara hukum di Indonesia itu yang memegang hak terkait dengan merek Superman itu si wafer itu, bukannya Superman yang ada di TV. Nah padahal kan yang kita tahu itu Superman yang ada di US, yang di DC ya, itu kan dari tahun 40 apa 50 kalau saya nggak salah ingat. Tapi karena keteledoran atau ketidaktahuan, ketika dia di Indonesia, dia tidak mendaftarkan lebih cepat daripada Superman wafer. Dan di Indonesia itu mengenal terkait dengan merek adalah siapa yang mendaftar, dia yang punya hak terhadap apa yang dia daftar. Dan hal ini sangat berpengaruh, jangan sampai merek-merek yang dimiliki oleh teman-teman UMKM ya terutama ya, punya suatu merek, kita nggak ada yang tahu suatu saat nanti akan merangkak dan akan menjadi besar, nanti tiba-tiba ketika teman-teman mau daftar udah ada yang punya. Jadi pada prakteknya banyak orang yang jahat. Saya cerita sedikit, banyak orang yang jahat. Kenapa? Karena ada orang yang suka ngecek merek. Dia lihat nih kemungkinan merek itu akan naik, dia daftarin. Jadi nanti ketika pemilik aslinya mau daftar, ngelihat sudah ada yang daftarin dan pemilik aslinya harus negosiasi untuk membeli logo yang sebetulnya punya dia, tapi bukan dia yang daftarkan. Nah itu banyak terjadi, jadi harus hati-hati. Kenapa saya bilang salah satu merek ini adalah sangat penting dan strategis di dalam dunia bisnis. Wah boleh dilanjutkan? Nah ini desain industri terkait dengan bentuk-bentuk, lanjut. Nah ini juga kalau terkait dengan desain tata letak sirkuit terpadu ya, kalau mungkin ada teman-teman UMKM yang memang terkait dengan mesin dan teknologi bisa daftar juga. Next, nah ini paten penemuan-penemuan seperti telepon, eksavator. Nah next, rahasia dagang. Nah ini juga nih ya, kalau rahasia dagang mungkin sebuah dalam tanda kutip itu adalah ramuan gitu. Rahasia dagang seperti Coca-Cola itu kan sangat dijaga. Lalu seperti rahasia dagang bumbu KFC yang kita nggak pernah tahu kan itu, yang katanya ada berapa bumbu rasa, nah itu juga dijaga itu. Harus didaftarkan kalau misalnya memang bisa sesuatu hal ramuan atau rancangan tersebut mempunyai nilai ekonomis. Lanjut. Nah ini alasan perlindungan. Apa sih kita gunanya untuk melindungi merek? Nah pasti adalah memberikan penghargaan, pengakuan, perlindungan atas keberhasilan upaya orang untuk melahirkan suatu karya di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, paten, seni dan lainnya. Jadi itu adalah pendaftaran perlindungan ini adalah untuk memberikan penghargaan. Ketika orang membuat sesuatu, ketika orang membuat lagu, itu kan harus dihargai. Dan harganya tersebut harus dilindungi. Maka dari itu memang sangat pentingnya perlindungan dari kekayaan intelektual ini. Lanjut. Juga ini terkait perlindungan paten, harus menguraikan atau menjelaskan ya khusus terhadap paten, kita lanjut aja. Nah terhadap hasil ciptaan ini juga harus didaftarkan atau dipublikasikan. Jadi juga harus jelas nih alasan yang perlindungan ini. Lanjut. Nah ini tujuannya ya, pasti tujuannya adalah untuk melindungi si pemiliknya. Jadi seseorang itu ketika membuat suatu kreativitas, itu merasa kreativitas yang dia buat itu terlindungi. Jangan sampai negara tidak turun untuk melindungi kreativitas dari seseorang. Karena kalau misalnya kreativitasnya tidak dilindungin, orang pasti juga akan jadi males kan. Saya kalau buat ini nanti diambil orang lain gitu. Jadi memang pentinglah dijaga terkait dengan tujuan adanya perlindungan kekayaan intelektual ini.
Lanjut. Nah, terkait perlindungan ini ada yang sifatnya deklaratif, cuman kalau deklaratif itu hanya diungkapkan saja, cukup dengan pencatatan atau tidak dicatat, itu biasanya terkait rahasia dagang dan hak cipta. Kalau kita bicara konstitutif itu seperti merek, paten, desain industri itu masuk di dalam konstitutif. Next. Nah, ini hak dan kewenangan pemilik pemegang HKI. Kalau misalnya kita punya merek tersebut, sebagai pemilik kita bisa memproduksi sendiri dan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Kita juga bisa menjual izin atau lisensi kita kepada orang lain. Kita dapat melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata kepada orang yang melanggar. Lalu juga kita punya hak monopoli dan bisa mengeksploitasi apa yang kita daftarkan secara ekonomi, dan yang pasti akan ada kepastian hukumnya. Lanjut. Nah, ini penyelesaian perkara mungkin bisa dilihat sekilas saja ya, karena ini lebih ke teknis hukumnya. Lanjut. Ini pengadilannya juga kita lanjutkan. Nah, ini juga kita lanjutkan. Ini pengertian merek tadi sudah jelas ya, mungkin sedikit aja. Merek itu bentuknya bisa gambar, bisa logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 atau 3 dimensi, termasuk di dalamnya suara, hologram, kombinasi. Nah, itu contoh yang bisa didaftarkan menjadi merek. Dan tetap negara juga mengatur merek-merek yang tidak bisa didaftarkan. Seperti misalnya bertentangan dengan ideologi negara, bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum. Hal-hal seperti ini juga bisa buat merek itu tidak dapat didaftarkan. Lanjut. Nah, ini persyaratan pendaftaran merek. Nanti teman-teman bisa lihat, nggak susah mau daftar merek itu. Tinggal masukin logo yang mau didaftar, sama masukin KTP perorangan atau akta kalau misalnya perusahaan yang mendaftarkan. Tinggal buka website pendaftaran hukum kekayaan intelektual, kalian bisa daftar merek kalian di situ. Biayanya tidak mahal, PNPB-nya sekitar 1,8 juta. Lanjut. Nah, tadi kita bicara terkait merek, dan kita sekarang mau terkait dengan perusahaan. Betapa pentingnya suatu UMKM itu bisa memiliki badan usaha. Badan usaha itu nggak harus PT. Nanti akan ada yang namanya CV, akan ada yang namanya firma, ada juga ada namanya UD, jadi banyak. Nah, yang saya ada beberapa nanti ini terkait dengan PT. PT itu badan hukum yang dimiliki sedikitnya 2 orang. Dan tanggung jawabnya hanya ditanggung oleh perusahaan, di mana jika terjadi kerugian tidak melibatkan kekayaan yang dimiliki pendirinya. Nah, juga pemilik modal di sini tidak wajib menjadi pengelola di sebuah PT, sebab dia juga bisa menunjuk orang lain untuk menjadi pimpinan dan di dalam perusahaannya. Lalu kalau prosedur pendirian PT itu nggak susah, biasanya dibantu oleh notaris, itu tinggal nanti ditunjuk minimal ada 2, ada komisaris dan ada direktur, terus nanti dibuatkan akta pendiriannya. Lalu nanti akan ada tanda tangan dan lanjut nanti akan ada izin-izin lainnya akan terbit seperti NPWP, seperti NIB dan pengajuan izin-izin usaha lainnya. Buat PT itu memang kalau dibilang pricey mahal cukup ya, tapi kalau dibilang mahal banget juga tidak. Tapi teman-teman harus bisa memikirkan adalah efeknya ketika teman-teman nanti mau melakukan sesuatu atau misalnya terjadi kerugian, teman-teman tanggung secara personal karena tidak punya badan hukum yang jelas, itu akan merugikan teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya PT, teman-teman jelas modal yang dimasukkan berapa, jika ada kerugian itu memang ditanggung PT, jika ada untuk penyusunan struktur organisasi juga jelas, makanya dari itu memang sangat ideal UMKM itu memang sudah bisa mendirikan suatu PT. Atau nanti dalam bentuk-bentuk usaha hukum lainnya, jangan sampai hanya perseorangan karena resikonya pun akan lebih besar kepada orang tersebut. Lanjut. Nah, ini dasar-dasar hukumnya bisa kita lanjutkan. Nah, ini syarat-syarat berdirinya PT, tadi sudah saya jelaskan, bisa dilanjut aja ini. Nah, ini ada modal-modalnya. Kalau misalnya modal dasar UMK, kalau bukan UMK itu minimal 50 juta. Nah, tapi kalau misalnya UMK
itu bisa modalnya itu bisa kecil, bisa 1 sampai 10 juta kalau tidak salah. Bisa lanjut? Nah, ini syarat-syarat formal, maksudnya PT itu bisa didirikan untuk yang memenuhi kriteria UMK, namanya perseroan UMK. Nah, itu bisa didirikan oleh 1 orang saja. Jadi kalau misalnya PT biasa itu minimal 2 orang, tapi kalau ada PT yang UMK itu bisa 1 orang. Dan itu bisa didaftarkan dan mendapatkan sertifikatnya secara elektronik. Berarti di sini lagi-lagi pemerintah memberikan kemudahan untuk para pelaku UMKM itu untuk dapat melakukan memenuhi segala aspek legalitas dengan lebih mudah dan gampang pastinya. Lanjut. Nah, ini syarat materialnya. Bisa dilanjut. Tadi ada yang namanya PT, sekarang ada yang namanya CV. Nah, kalau di CV itu persekutuan atau kerjasama yang didirikan oleh seseorang yang mempercayakan uangnya kepada pihak lain untuk menjalankan sebuah usaha tersebut. Kita lanjut. Nah, ini syarat-syaratnya bisa dilanjutkan. Dasar hukum CV-nya bisa dilanjutkan. Nah, kalau di CV kita mengenal itu ada yang namanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Ada yang memberikan modal, ada yang menjalankan. Nah, itu perbedaan nyata antara si CV dengan PT. Lanjut. Nah, ada juga yang bentuk persekutuan lain. Itu dengan memakai nama bersama, firma. Firma itu biasanya ada beberapa orang atau perusahaan yang bersekutu dengan ketentuan masing-masing anggota menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum di dalam akta pendirian. Kalau firma ini biasanya digunakan oleh firma hukum, sekutu bersama. Lanjut. Ini dasar hukumnya bisa kita lanjut. Nah, ini persyaratannya bisa dilanjut juga. Lanjut aja ini. Nah, yayasan juga dilanjutkan saja. Lanjut. 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 Nah, ini bagaimana sih cara menghindari kejahatan online dengan penjual? Ini salah satu hal yang ini ya, yang masih ada ya, bahwa kejahatan itu selalu bergerak lebih maju daripada hukum yang mengaturnya. Nah, bagaimana kita bisa memitigasi kejahatan-kejahatan yang ada? Karena kadang kejahatan itu bukan hanya si korbannya bukan hanya pembeli, tapi penjual pun kadang juga bisa jadi korban. Nah, inilah harus kita bagaimana hati-hati dalam membeli suatu barang. Nah, tetap harus waspada, kita harus ngecek ulasan, harus cari tahu reputasinya, juga jangan tergiur dengan harga produk yang murah, memastikan deskripsi produk. Setelah mungkin kalau misalnya transfernya mungkin melalui aplikasi, bisa melalui seperti itu juga. Jadi memang terkait dengan sekarang dalam online kita juga harus lebih hati-hati dalam melakukan suatu transaksi. Nah, ya dilanjut. Nah, bagaimana kita harus menjalankan UMKM sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mungkin kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan, bahwa harus sebuah UMKM itu memperhatikan legalitas usaha sesuai dengan aturan agar mendapat kepastian perlindungan hukum dalam usaha dan mendapatkan pengakuan yang sah dari berbagai pihak atas izin yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, lalu yang kedua, dalam melakukan suatu perjanjian itu harus memenuhi syarat sah dari perjanjian itu sendiri. Kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Jadi mungkin ini saya juga mengingatkan ya, kadang ini sering terjadi ketika misalnya bikin bisnis antara satu teman dan teman lainnya, itu buat bisnis dia nggak pakai suatu perjanjian. Biasanya bahasanya kongsi dagang. Dia bikin bisnis, yuk kita bikin bisnis bareng yuk. Nanti ketika sudah besar mulai ribut nih, mulai masalah uang, bro gue dulu kan nanam segini, kok lu begini sih, ya mulai duit. Nah, jadi betapa pentingnya juga buat teman-teman UMKM kalau misalnya bekerja sama itu
tetap harus ada hitam di atas putih. Jangan sampai cuman ngobrol-ngobrol nih, gua taruh ya 10 juta, lo taruh 10 juta, nanti tiba-tiba lo kan dulu kan cuman ini, kerja lu cuman ngadmin doang, gua kan yang marketingin ya gue 70% lah untungnya, gitu-gitu kan harus dibuat dari awal, walaupun bahkan saudara juga harus ada sesuatu yang tertulis yang memang harus menyatakan bahwa terkait dengan ini pembagiannya berapa, bentuk komitmennya terhadap apa yang dibikin itu apa, jangan sampai nanti hal-hal ini menjadi suatu dispute. Itu satu. Yang kedua adalah perjanjian-perjanjian. Nah ini juga teman-teman UMKM juga harus waspada. Jangan sampai tidak melek hukum serta merugikan dari bisnisnya sendiri. Misalnya dalam menyewa tempat yang paling simpel. Ketika menyewa tempat jangan lupa sewa tempat itu harus ada perjanjian sewa tempatnya. Jelas lamanya, waktunya berapa lama, nilainya, nilai sewanya berapa, lalu apakah bangunan tersebut bisa diubah atau tidak, dan juga yang lain-lainnya. Jangan sampai teman-teman menyewa tapi nggak ada hitam di atas putih, akhirnya tiba-tiba yang menyewakan mengusir tiba-tiba. Nah itu yang penting ya. Jadi memang di dalam hidup ini itu nggak bakal bisa lepas dari hukum. Bagaimana kita untuk bisa mematuhi dan membuat terkait aturan-aturan yang memang ada hubungannya dengan hukum. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, pentingnya sebuah legalitas, pentingnya sebuah perjanjian bisnis bersama, pentingnya perjanjian antara pihak ketiga dan pihak lainnya agar dalam menjalankan bisnis UMKM bisa lancar. Nah, terus ini juga ya misalnya yang terakhir, jangan sampai membuat suatu perjanjian yang malah perjanjian tersebut merupakan perjanjian terlarang, misalnya perjanjian oligopoli, penetapan harga, kartel, dan penjualan misalnya nggak halal, karena hal-hal tersebut nanti akan malah merugikan. Dan sebelum saya tutup, satu hal dari saya, teman-teman ketika melakukan suatu bisnis, jangan sampai lupa hukumnya. Jangan pernah berpikir, mahal, gak penting, apa dan lain-lainnya. Karena balik lagi ke satu hal, jika terjadi apa-apa atau jika terjadi masalah hukum, biaya yang akan dikeluarkan akan 100 kali lipat lebih dari apa yang sudah dikeluarkan di awal. Sekian dari saya, semoga berkenan dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Cito. Kami persilakan untuk tetap berada di panggung Pak untuk sesi tanya jawab. Dan hadirin sekalian untuk sesi tanya jawab, 4 penanya berhak menerima hadiah saldo Livin by Mandiri sebesar Rp50.000 dan juga produk skincare dari Tanskin. Baik, kalau begitu boleh untuk penanya pertama. Ya, silahkan panitia boleh mic-nya. Boleh diperkenalkan nama, status pekerjaan atau usaha dan juga pertanyaannya. Ya. Cek. Terima kasih Pak Cito atas materinya. Izin bertanya sedikit. Ya, Mas. Saya Putra dari Bank Mandiri. Ya. Pertanyaannya, apa sih keuntungan mempunyai legalitas badan usaha baik bagi pebisnis baru baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas, pertanyaannya bagus sekali. Apa sih keuntungan jangka pendek dan jangka panjang jika mempunyai legalitas? Nah, kalau teman-teman punya legalitas itu teman-teman mau kemanapun itu aman. Kenapa saya katakan aman? Ketika teman-teman mau mengajukan kredit modal usaha ke bank, pasti yang ditanya pertama legalitas, teman-teman bisa mengajukan. Lalu ketika teman-teman mendapatkan suatu dispute atau masalah, teman-teman di situ berdiri bukan sebagai orang yang bertanggung jawab secara pribadi, tapi ada perusahaan atau badan hukum yang membentengi. Dan lalu ketika kita bicara terkait dengan jangka panjang, kenapa pentingnya kita membuat sebuah legalitas? Karena legalitas itulah nanti yang akan menjadi pegangan teman-teman UMKM semua ketika nanti suatu saat bisnisnya besar, untuk menghadap ke kementerian atau nanti untuk menghadap kepada BUMN mengadakan kerjasama. Kalau misalnya teman-teman membuat bisnis gitu,
dari mau kerja sama kementerian nanya, punya NPWP enggak? Punya aktanya enggak? Enggak, saya seorangan. Kalau misalnya transfer kemana? Ke rekening pribadi. Nah itu kan jangan sampai hal-hal lalai tersebut malah membuat dari seorang pengusaha UMKM malah jadi tidak bisa menjalankan bisnisnya dengan maksimal. Jadi memang pentingnya dilakukan pemenuhan dari aspek legalitas terutama dari badan hukum, pembuatan badan hukum itu adalah untuk menghindari hal-hal tersebut. Dan jika sudah memenuhi, harganya nggak mahal kok. Misalnya teman-teman ada worry, buat akta duitnya mending buat saya putar lagi aja buat bisnis saya. Ya kalau boleh berpikir bisnis terus itu sangat rasional, tapi jangan sampai melepas sesuatu yang sangat penting gitu, yang nantinya bisa menjadi dasar dari bisnis tersebut. Jadi mungkin buat teman-teman UMKM sedikit pesan dari saya juga, siapkan atau sisihkan uang untuk membuat legalitas dan untuk mengurus aspek legalitas lainnya. Karena jangan sampai ketika sudah bisnisnya semakin besar, malah aspek legalitasnya tidak terpenuhi dan malah bisa menghasilkan kerugian yang lebih besar. Seperti itu sih kurang lebihnya. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan kedua, silahkan mic-nya boleh dioper. Dapat diperkenalkan nama, pekerjaan dan juga pertanyaannya. Selamat siang Pak, Siang Bu. Ibu, sama semua rekan-rekan. Kebetulan saya pedagang perwakilan Tanah Abang Pak. Wah bagus. Perkenalkan nama saya Gita. Di sini saya mau tanya, apabila bisnis saya termasuk UMKM, yang tadi seperti Bapak jelaskan merek dagang itu sepenting apakah untuk pendaftarannya Pak? Kalau misalnya merek dagang saya itu tidak didaftarkan, karena saya termasuk pedagang yang masih baru nih Pak, jadi masih baru belajar dari rintisan Bapak Ibu. Untuk Pak Cito boleh agak ke tengah depan Pak, Terima karena kasih sudah ya, tidak Pak Cito menutupi PowerPoint-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya tadi dari Ibu terkait bagaimana ya merek dagangnya gitu ya. Jadi apa sih kalau saya tangkap nih pertanyaan Ibu kan, apa efeknya kalau tidak mendaftarkan gitu ya. Oke. Tadi kan sempat saya jelaskan kan betapa pentingnya untuk mendaftarkan. Lalu apa sih kerugiannya kalau misalnya tidak mendaftarkan? Ya kalau kita melakukan suatu bisnis ya Bu ya, melakukan suatu bisnis, itu kan kita punya harapan untuk menjadi besar pasti. Nggak ada lah orang yang melakukan bisnis, harapannya bisnisnya mati gitu, ngapain dibuat kan. Nah ketika seseorang berharap seperti itu, pasti kan apa yang dia jual, merek yang dia gunakan itu akan menjadi suatu value, suatu yang akan mempunyai nilai, harga. Jadi ketika misalnya ada suatu, mungkin dulunya belum ini ya, saya ambil contoh mohon izin Kompas gitu ya. Kompas ini kan awalnya kan mungkin dari nol ya, dari biasa. Dan akhirnya sekarang punya value sangat besar kan nilai Kompas itu kan. Nah kalau kita tidak menjaga legalitas dari nilai tersebut, nanti nilai ekonomis tersebut bisa dimanfaatkan sama orang lain Bu. Nah itu nanti akan merugikan dari pemiliknya Bu. Kan balik lagi ketika kita bicara terkait dengan merek dagang, itu kan kita bicara tentang kreativitas dari seseorang gitu. Kreativitas yang harus dilindungi, yang mana kreativitas tersebut mempunyai suatu nilai ekonomis gitu. Jadi kalau nanti ruginya Bu ya, jangan sampai ya, makanya kenapa saya sarankan daftar ruginya, suatu saat merek Ibu besar, tiba-tiba ada yang ngeklaim Bu di pihak lain, ini merek punya saya, ketika ini saya udah jualan dari tahun sekian. Ya udah kita lihat, kita datang ke Dirjen HKI, siapa yang duluan daftar. Ketika ternyata dicek, Ibu mengakui kalau Ibu menjual sejak tahun berapa. Tapi Ibu nggak pernah mendaftarkan Bu. Ya negara kan pasti mengakui apa yang sudah didaftarkan Bu. Sama kayak kita ngomong nikah Bu. Ada nikah siri, ada nikah di KUA gitu kan. Ya saya istri pertama. Kalau dia nggak punya surat ya dia bukan istri pertama, itu kan Bu ya. Jadi betapa pentingnya itu untuk kita mendaftarkan, karena jangan sampai nilai ekonomis yang bisa kita ambil karena itu hasil kreativitas kita malah diambil oleh pihak lain. Seperti itu Bu, terima kasih.
Baik, terima kasih atas konsultasinya ya. Lama-lama konsultasi kita ya teman-teman semua. So untuk pertanyaan ketiga kita bisa langsung buka. Boleh tim panitia untuk mic-nya? Baik, selamat siang Pak Tito. Siang. Izin saya Andan bertanya Pak. Jadi kalau di masyarakat umum sekarang kan masih banyak ya Pak brand-brand ataupun merek yang beredar, padahal di situ juga sudah ada brand yang lebih terkenal terlebih dahulu gitu Pak. Ya. Jadi misalkan kayak brand ayam dengan brand ayam ataupun apa ya beda produk tapi brandnya mirip sama. Nah kalau menurut Bapak dari segi hukum pendapatnya seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, baik Pak, makasih. Ini berarti ini terkait dengan merek-merek yang mirip ya Mas ya? Kan banyak tuh. Nah kalau kita bicara yang tadi sudah disampaikan oleh pertanyaan itu memang jika ada merek yang mirip-mirip itu kalau misalnya tanggapan saya ya sekarang udah mulai banyak yang beredar ya itu memang itulah balik lagi ya pentingnya untuk dilakukan pendaftaran ya, pendaftaran merek itu ya. Karena memang untuk menghindari hal-hal atau kemiripan tersebut. Nah ketika kita mendaftarkan suatu merek dan kita melihat ada merek yang mempunyai kemiripan dengan yang merek yang kita punya, itu kita bisa mengajukan keberatan. Kita bisa mengajukan keberatan untuk dicabut merek tersebut dan juga kalau misalnya tetap tidak dilaksanakan, itu kita bisa membawanya ke pengadilan niaga. Jadi memang banyak kejadian akhir-akhir ini ya, ada yang namanya ayam geprek bensu sama ayam apa ya bedanya ya dia ayam ya sama ayam ya ayam geprek bensu sama ayam. Lalu juga yang sempat kenceng beritanya itu ketika MS Glow sama PS Glow punyanya Putra Siregar. Nah ya hal-hal itu memang itulah keuntungannya jika kita mendaftarkan merek. Ketika kita mempunyai hak kita bisa mengadu ke negara, kita bisa mengadu ke pemerintah ada sesuatu yang menyerupai kita. Yang bisa diduga itu memiliki punya kaitannya menompleng dari merek yang punya kita sebelumnya. Jadi memang itulah pentingnya untuk pendaftaran tadi bukan hanya untuk melindungi sekedar kita mempunyai, tapi ketika ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang mirip-mirip atau diduga memang dilakukan agar menyerupai dan mendapat keuntungan dari yang kita miliki itu juga bisa kita mitigasi. Makanya sebetulnya tadi saya bilang daftar merek itu nggak mahal, cuma bayar PNPB ke pemerintah 1,8, tapi perlindungannya itu bisa mencakup 10 tahun dan dapat diperpanjang 10 tahun lagi, serta nanti akan keluar sertifikatnya. Jadi jangan sampai karena kita nggak mau keluar duit, akhirnya kita nggak mengurus hukum, malah nanti kerugian yang timbul bisa beribu-ribu kali lipat. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Bapak Cito. Hadirin kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir, satu pertanyaan penutup untuk Bapak Cito. Boleh satu penanya? Ya. Ya, makasih atas kesempatannya. Saya Susilo Pak, saya selaku pegawai Bank Mandiri dan saya juga punya usaha e-commerce, toko online. Kebetulan saya gini yang saya pertanyakan, selaku pedagang dropshipper, jika event dia menjual barangnya itu ternyata barang bajakan atau bukan pemilik logo utamanya. Ternyata pada saat pemilik utamanya itu melakukan pembelian atau random untuk mengetes barang ini asli atau tidak. Ternyata barang itu yang dibeli di toko di si dropshipper itu palsu. Apakah dropshipper itu akan bisa jadi tuntutan hukum atau tidak Pak nantinya? Baik. Itu saja dari saya Pak. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan yang udah menjurus sampai ke ini ya permasalahannya gimana kalau misalnya terjadi dispute. Apakah dropshipper tersebut dapat dikatakan bersalah atau tidak gitu kan. Nah ini balik lagi sebetulnya yang salah utama ya ibarat kata kalau bahasa tersangka utamanya pasti yang pembuat palsunya. Nah turun kedua adalah yang menjual atau mendistribusikannya. Apalagi jika dapat dibuktikan yang mendistribusikannya itu memang mengetahui kalau memang barang yang dijual tersebut merupakan barang palsu. Tapi kalau memang ya balik lagi ya kalau misalnya terkait dengan seperti ini kan biasanya banyak terjadi di baju bola juga tuh ya. Ada baju bolanya bentuk kualitas dan lainnya
itu dilihat. Karena ini kan kalau kita ngomong terkait pemalsuan ini, itu levelnya udah masuk ke ranah pidana. Nah dari ranah pidana itu nanti bagaimana seorang penyidik bisa mengembangkan apakah sebetulnya dropshipper ini punya mens rea atau niat untuk melakukan kejahatan tersebut atau tidak. Ketika memang dia tidak ada niat, dia hanya betul-betul menjual dan tidak mengetahui terhadap perbuatan yang dilakukan, mungkin dia bisa lepas dari laporan tersebut. Tapi kalau misalnya memang sudah berkonsolidasi, sudah berkoordinasi, ibarat kata kalau di dalam kasus lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang kan ya, kita lihat kasus yang lagi viral terkait dengan robot-robot trading, kan ada emang orang yang dapat duitnya karena dia sengaja mau mencucinya, ada orang yang dapat misalnya kayak artis-artis, tapi dia nggak tahu sebetulnya duit itu dari mana kan. Nah itu yang nanti akan menjadi poin penting, apakah memang dropshipper tersebut dalam contoh kasus itu akan bisa dikenakan suatu pasal pidana atau tidak. Kurang lebihnya begitu Mas. Terima kasih. Oke baik, terima kasih banyak atas jawabannya Bapak Cito. Boleh dipersilakan kembali ke tempat duduk. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Cito Cumbarika atas pemaparannya yang luar biasa. Semoga pertanyaannya terjawab semua ya. Dan tentunya kepada 4 penanya berhak menerima hadiah berupa saldo sebesar Rp50.000 dari Livin by Mandiri dan juga produk skincare dari Tanskin. Hadirin, kita sekarang telah memasuki sesi talk show ketiga dan juga sesi talk show yang terakhir dari Bapak Muhammad Sandi Yuda Pratama selaku VP Transactional Banking Prepaid PT Bank Mandiri Persero Tbk. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sekarang sudah sampai ke sesi terakhir ya untuk training offline kita hari ini gitu ya, seperti itu. Jadi sebelumnya tadi kita sudah dengar dari Pak Kahar ya Pak ya terkait terkait bagaimana tadi Pak Kahar membangun bisnis Kompas. Kemudian setelah itu kita juga sudah dengar dari Pak Cito tadi terkait isu-isu hukum kalau kita akan membangun bisnis UMKM seperti itu. Nah di sesi terakhir ini saya mungkin akan cerita sedikit, sharing sedikit terkait paling akhirnya nih ujungnya pembayarannya itu akan seperti apa sih, seperti apa tren pembayaran untuk UMKM, digitalisasi UMKM ini akan seperti apa sih, seperti itu. Next mungkin boleh. Oke. Jadi sebelum kita bicara kenapa kita harus melakukan digitalisasi pembayaran gitu ya kan, sebetulnya pertanyaan utamanya adalah kenapa sih akhirnya pembayaran UMKM itu harus menjadi digital gitu ya. Toh masih ada uang kertas, masih ada uang tunai gitu ya, tapi kenapa sih kita harus shifting gitu ya ke pembayaran secara digital gitu. Nah sebelum kita menjawab itu mungkin kita harus tahu dulu gitu ya, kurang lebih backgroundnya seperti apa gitu ya. Apa yang mendorong kenapa akhirnya kita semua tuh shifting ke pembayaran secara digital. Nah sebetulnya sumbernya adalah, next boleh materi berikutnya. Sebetulnya sumbernya adalah adanya teknologi yang kita tahu adalah handphone gitu ya. Jadi di Indonesia ini sekarang secara numbers jumlah handphone itu sudah lebih banyak daripada jumlah penduduk Indonesia. Jadi kalau penduduk Indonesia ada 270 juta, handphone itu sekarang saat ini sudah 345 miliar populasinya. Jadi lebih banyak handphone daripada manusia saat ini di Indonesia gitu ya. Selain itu internet akses, orang-orang yang mengakses internet itu juga sudah sangat banyak, 244 miliar orang di Indonesia saat ini sudah memiliki akses ke internet gitu ya. Belum lagi yang ke sosial media, sekarang semua orang sudah punya minimal 1 sosial media gitu ya. Jadi memang handphone
Dan internet itu sudah sangat mempengaruhi kehidupan penduduk di Indonesia seperti itu. Dan numbers ini sebetulnya juga sangat meningkat jauh. Jadi kalau kita lihat tahun 2013 mungkin hanya 23%, 25% orang-orang yang memiliki akses ke handphone, ke sosial media, ke internet gitu ya. Saat ini sudah hampir 75%, 85% dari penduduk Indonesia itu sudah punya akses ke sosial media atau ke internet seperti itu. Oke, nextnya boleh. Nah, handphone juga sangat mempengaruhi bagaimana kita konsumer itu mengambil keputusan ketika kita akan melakukan pembelian barang gitu. Jadi kalau sebelumnya ketika kita mau membeli barang yang kita lakukan adalah kita cari flyer, kita ke tokonya, kita minta dijelasin. Sekarang yang kita lakukan hanyalah kita tinggal buka handphone kita cari barang yang kita mau, kita lihat reviewnya seperti apa, kita lihat tokonya seperti apa, tokonya online apa enggak, atau kalaupun misalnya tidak online dia ada di dekat kita apa enggak tokonya gitu ya. Jadi pengambilan keputusan ketika kita akan melakukan, ketika masyarakat akan melakukan pembelian barang itu sudah sangat dibantu, sudah sangat ditolong oleh teknologi teknologi handphone, teknologi internet gitu ya. Dan itu nanti ujungnya akan sangat mempengaruhi ketika kita akan melakukan pembayaran. Oke, nextnya boleh. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya handphone itu, internet itu tidak hanya mempengaruhi orang-orang yang tinggal di kota, tapi sebetulnya secara umum semua penduduk Indonesia itu sudah bisa melakukan akses internet gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, tidak hanya orang-orang yang tinggal di kota, tapi orang-orang yang tinggal di rural, tinggal di desa itu semua sudah bisa melakukan akses ke internet. Mereka juga melakukan pembelian barang yang sebelumnya mungkin di tempat-tempat mereka nggak ada, tapi mereka sekarang sudah bisa melakukan pembelian barang secara online gitu ya. Jadi dimanapun orang berada sekarang kita tahu kita bisa melakukan pembelian barang secara gampang, melakukan pembayarannya juga secara mudah seperti itu. Oke, next boleh. Nah, Bank Indonesia sebagai regulator juga melihat hal ini gitu ya. Jadi Bank Indonesia juga melihat bahwa ada kecenderungan di Indonesia ini pembayarannya orang-orang mulai shifting menggunakan mobile banking, orang-orang mulai shifting menggunakan internet untuk mencari informasi seperti itu gitu ya. Nah, atas dasar itulah sebetulnya dari Bank Indonesia sendiri sudah banyak melakukan regulasi-regulasi, sudah banyak melakukan mapping-mapping gitu ya. Apa-apa saja sih sebetulnya ke depannya ekosistem keuangan yang akan dibuat gitu ya sampai dengan 2025. Kita bisa lihat di sini nanti ada macam-macam, ada penggunaan dari yang canggih-canggih, penggunaan API, penggunaan aturan mengenai mobile banking, aturan mengenai internet banking, sampai pembayaran menggunakan kartu, pembayaran menggunakan kris, itu semua sebetulnya sudah masuk ke dalam mapping ekosistem dari Bank Indonesia itu sendiri seperti itu. Jadi pembayaran menggunakan mobile banking, pembayaran menggunakan digital payment itu sebetulnya kita selaku UMKM sebetulnya nggak perlu khawatir lagi karena sebetulnya semuanya sudah diatur oleh regulator gitu ya. Jadi sebetulnya semuanya sudah on track. Jadi sebetulnya kita nggak perlu khawatir lagi kalau kita mau melakukan transaksi menggunakan internet banking atau digital banking seperti itu. Next. Nah, dari situ kita lihat bahwa sebetulnya penggunaan mobile banking itu penggunaan handphone itu semakin banyak gitu ya di Indonesia. Yang dampaknya apa? Dampaknya kita tahu, kita sering dengar sekarang bahwa orang keluar dari rumah itu nggak usah khawatir ketinggalan dompet, tapi kalau ketinggalan handphone pasti balik lagi ke rumah gitu ya untuk ambil handphone kita gitu. Kenapa itu tadi? Karena handphone itu sudah begitu pentingnya. Dari sekedar melakukan kontak, dari sekedar ngelihat internet, dari sekedar ngecek barang sampai melakukan pembayaran itu bisa semua dilakukan di mobile banking gitu ya, di handphone kita gitu ya. Ditambah lagi kita tahu 2-3 tahun belakangan ini Indonesia dan juga dunia kita sama-sama memasuki pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi ada banyak sekali perubahan di dalam kehidupan kita gitu ya, dan itu sebetulnya nanti juga akan berpengaruh bagaimana manusia melakukan transaksi dan sebagainya gitu ya. Jadi kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi saat ini sudah banyak gitu ya. Salah satunya adalah sebagai contoh virtual working, virtual schooling dan virtual playing, semuanya itu sudah banyak perubahan gitu ya.
Jika sebelum COVID, teknologi Zoom sudah ada, teknologi telekonferensi itu sebetulnya sudah ada gitu ya. Cuman mungkin nggak banyak yang melakukan itu gitu ya. Tapi dengan kemarin kita ada COVID-19 gitu ya, mau nggak mau kita didorong, kita dipush untuk kita kerja dari rumah, kita sekolah dari rumah, kita belajar dari rumah gitu ya. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa pembatasan-pembatasannya sudah mulai dikurangin, sudah mulai kembali lagi ke normal. Nah, apakah kita kembali sekarang full semua melakukan kerja dari kantor, sekolah dari sekolah gitu ya? Ternyata enggak, ternyata tetap beberapa banyak meeting yang tetap dilakukan menggunakan Zoom, banyak meeting yang tetap dilakukan menggunakan Teams gitu ya, karena ternyata kita belajar bahwa itu menjadi lebih efektif gitu ya. Kita yang di Jakarta, contoh saya biasanya kalau kita meeting offline, satu hari mungkin cuma bisa dapat ke 2 tempat gitu ya. Kita kantor di sini, satu meeting di Jakarta Utara, meeting di Jakarta Barat, pulang-pulang udah jam pulang kantor gitu, tinggal pulang kantor aja gitu ya. Cuman kalau kita meeting menggunakan Teams, itu mungkin sehari bisa dapat 5 meeting, 6 meeting seperti itu gitu. Jadi memang lebih efektif. Kemudian online shopping itu juga semakin menjamur gitu. Jadi sebelumnya memang orang sudah melakukan online shopping, tapi ketika ada COVID-19, ketika kita nggak bisa pergi kemana-mana, mau nggak mau, suka nggak suka kita dipaksa harus melakukan pembayaran secara belanja secara online gitu ya. Bahkan belanja-belanja yang simpel pun, belanja-belanja peralatan-peralatan rumah yang tadinya kita ke supermarket gitu ya. Sekarang akhirnya kita lakukan menggunakan online ini seperti itu. Ujungnya apa? Ujungnya adalah digital payment-nya itu mau nggak mau kita melakukan pembayaran menggunakan digital payment. Tidak lagi menggunakan transaksi menggunakan uang kertas atau uang fisik seperti itu, tapi kita sudah melakukan pembayaran secara digital. Oke, nextnya boleh. Ini di skip aja, nggak apa-apa. Nah ini yang tadi saya cerita bahwa Bank Indonesia sebetulnya sudah mengeluarkan banyak kebijakan sistem pembayaran gitu ya. Nah kami di Bank Mandiri, kita di Bank Mandiri itu juga sudah banyak melakukan pengembangan, development untuk bisa meng-catch up dari aturan-aturan yang dibuat oleh Bank Indonesia tersebut gitu ya. Jadi dari layanan perbankan kita sudah punya yang Mandiri Tabungan Now gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita melakukan pembukaan rekening itu harus ke bank, sekarang semua bisa dilakukan secara online gitu ya. Itu akan menjadi lebih mudah gitu. Orang nggak perlu lagi jauh-jauh datang dari rumah. Kalau sebelumnya kan mungkin kita harus merelakan setengah hari gitu ya untuk datang ke bank untuk mengurus buka tabungan. Sekarang semua bisa dilakukan secara online seperti itu. Kemudian integrasi layanan, kita punya namanya Livin by Mandiri, aplikasi super apps kita yang bisa melakukan banyak hal di dalam satu aplikasi itu kita bisa melakukan transfer, kita bisa melakukan pembayaran, pembelian dan sebagainya menggunakan aplikasi. Kita juga ada digitalisasi pembayaran yang nanti mungkin akan saya cerita lebih detail lagi di belakang. Oke, boleh next. Boleh next ya. Oke, sesuai yang tadi sudah disebutkan oleh BI, salah satu sistem pembayaran yang akan dikembangkan adalah pembayaran menggunakan KRIS, QR Indonesian Standard gitu ya. Ini adalah pembayaran digital pembayaran yang sebetulnya paling simpel dan paling mudah seperti itu. Jadi yang diperlukan itu hanyalah satu QR yang gambarnya ada di sini, bisa dilihat QR-nya. Itu bisa di-scan langsung menggunakan mobile banking kita atau menggunakan wallet yang kita punya, seperti itu. Sangat mudah, sangat gampang, dan sangat simpel. Nah, kenapa akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan QR yang Indonesian Standard gitu ya. Sebetulnya pembayaran QR sendiri sudah cukup lama, mungkin dari sekitar tahun 2017, 2016 itu sudah banyak gitu ya. Tapi tahun 2019 akhirnya diputuskan untuk digabung aja, dikeluarkan menjadi satu QRIS gitu ya. Kenapa? Karena sebelum ada KRIS, bacanya adalah KRIS bukan QRIS, bukan KRIS, bukan KRIS tapi KRIS. Jadi sebelum ada KRIS ini adalah ketika satu wallet misalnya saya bilang GoPay aja ya, GoPay, dia hanya bisa di-scan di QR milik GoPay gitu. Dia nggak bisa scan lintas ke QR-nya milik Link aja gitu ya. Jadi sebetulnya kebayang di dalam satu toko akan sangat banyak QR dan itu nanti bagi tokonya sendiri juga nggak bagus gitu ya, terlihat banyak sekali QR-nya seperti itu. Akhirnya Bank Indonesia memutuskan bahwa ya udah standarin aja semua disamain gitu. Jadi satu QR itu bisa ditembak
oleh wallet manapun juga gitu ya. Bisa ditembak oleh uang elektronik manapun juga, bisa ditembak oleh mobile banking manapun juga gitu ya. Itu akan menjadi lebih mudah dan menjadi lebih simpel sebetulnya. Akhirnya dikeluarkan tahun 2019 dikeluarkan Kris gitu ya. Kris itu sendiri sebetulnya memberikan banyak keuntungan gitu kepada pengguna maupun kepada merchant. Jadi dengan adanya Kris ini seperti tadi pembayaran bisa dilakukan secara digital. Tadi saya sudah cerita di awal, orang lebih willing ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone seperti itu. Jadi orang sekarang keluar mungkin udah nggak bawa uang tunai lagi gitu, atau uang tunainya mungkin nggak ya sekedarnya aja gitu ya. Tapi ketika melakukan pembayaran mereka nggak perlu lagi ambil uang tunai dulu, simpan, tapi mereka bisa langsung melakukan pembayaran menggunakan mobile banking mereka gitu ya. Jadi itu memberikan kemudahan secara non tunai gitu. Penggunaan Kris ini juga sebetulnya memberikan keuntungan karena dia mengurangi resiko. Dari sisi penjual, dari sisi merchant, ini mengurangi resiko beberapa resiko, misalnya resiko uang palsu gitu ya. Mungkin ada orang yang salah, niatnya mungkin memang jahat atau mungkin memang dia salah melakukan pembayaran. Dia melakukan pembayaran menggunakan uang yang ilegal, uang palsu seperti itu ya. Itu akan memberikan kerugian sebetulnya kepada merchant. Belum lagi dari sisi keamanan, dari sisi misalnya pencurian, dari sisi misalnya ketika kita ke jalan ke bank kemudian ya ada kecelakaan atau sebagaimana sehingga uang gitu hilang gitu ya. Nah itu bisa dihilangkan dengan pembayaran menggunakan digital gitu. Jadi dengan pembayaran digital ini sebetulnya ketika kita melakukan pembayaran uang itu otomatis akan langsung masuk ke dalam rekening kita gitu ya. Kemudian transaksi juga tercatat secara otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu lagi catat tuh uang yang barang yang keluar berapa, uangnya berapa, nanti akhir hari kita jumlah gitu ya. Besok hilang kertasnya, kita nggak punya catatan gitu ya. Nah dengan adanya pembayaran menggunakan Kris ini, menggunakan mobile banking ini, menggunakan Livin, semua transaksi itu akan otomatis tercatat gitu ya. Kenapa? Otomatis transaksi yang tercatat ini memberikan keuntungan karena sebetulnya ketika nanti Bapak Ibu misalnya ada niat untuk mengembangkan usaha Bapak Ibu gitu ya, mengajukan pinjaman ke bank dan sebagaimana, biasanya yang ditanya adalah laporan keuangan gitu. Nah dengan adanya Kris ini, dengan adanya pembayaran yang tercatat secara otomatis, secara terstruktur, itu akan memberikan kemudahan sebetulnya kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin mengajukan pinjaman kepada bank atau kepada pembayaran lainnya seperti itu. Dan pembayaran catatan yang dikeluarkan dari mobile banking pasti akan lebih dipercaya gitu ya oleh bank daripada catatan yang mungkin Bapak Ibu tulis secara manual yang kemudian hilang atau seperti itu gitu. Jadi sebetulnya memberikan keuntungan yang lebih kepada Bapak Ibu. Dan saat ini sudah ada sekitar lebih dari 70 kita menyebutnya PJSP, penyedia jasa sistem pembayaran gitu ya. Jadi ada 70 perusahaan, badan usaha, bank maupun bukan bank yang menyediakan sistem pembayaran Kris ini gitu ya, menggunakan untuk mobile bankingnya atau menggunakan walletnya gitu. Tapi walaupun ada banyak sebetulnya Bapak Ibu nggak perlu banyak-banyak untuk didaftarin semua, cukup satu aja Krisnya itu sudah bisa menerima pembayaran dari semua PJSP manapun. Oke, nextnya boleh. Ya di Kris ini sendiri sebetulnya jenisnya ada macam-macam gitu ya. Mungkin saya highlight aja cerita sendiri sedikit gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya edisi mandiri itu sebetulnya otomatis sudah ada QR-nya. Kita sebutnya adalah QR dynamic gitu ya. Jadi sekarang di edisi kita itu sudah bisa menerima pembayaran menggunakan debit, kredit, prepaid dan juga Kris gitu. Itu udah otomatis ada di dalam edisi. Nah kemudian juga ada jenis Kris yang MPM dan CPM, ini just info aja. Kalau MPM itu adalah yang QR-nya keluar dari edisi atau yang QR statis, kemudian yang kita tembak dari menggunakan handphone kita. Kalau CPM itu yang kebalikannya, jadi keluar QR-nya adalah di handphone kita, nanti dari si penjual itu akan scan. Sebagai contoh kami udah kerjasama dengan Indomaret dan McDonald gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang belanja ke McDonald beli makanan atau ke Indomaret itu QR-nya adalah QR yang CPM.
Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengeluarkan QR-nya dari handphone, nanti akan di-scan di mesin yang ada di Indomaret atau di McD itu untuk melakukan pembayaran. Kemudian ada juga QR statis. Nah QR statis ini adalah yang paling simpel dan paling mudah, bentuknya hanya kertas. Itu nanti kita bisa daftarkan, kita buatkan, nanti Bapak Ibu bisa cetak dan tempel di mana di toko Bapak Ibu sekalian gitu. Nah itu bisa melakukan pembayaran. Itu juga sangat mudah mendapatkannya. Oke, next ya. Untuk menjadi merchant Bank Mandiri, untuk mendaftarkan kris Bank Mandiri itu sebetulnya sangat simpel. Jadi kita sekarang semua serba digital gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi datang ke bank, nggak perlu lagi untuk daftar manual gitu isi form. Bagi Bapak Ibu yang usahanya adalah UMKM, kami memiliki solusi yaitu Livin Usaha. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal akses ke kris.bankmandiri.co.id, dari sini nanti Bapak Ibu dipandu gitu ya. Itu di situ Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan untuk mendapatkan kris. Simpel, hanya perlu KTP dan hanya perlu foto usaha gitu. Jadi nanti usaha Bapak Ibu juga diminta di foto di tempat tersebut. Paling lama 3 hari krisnya sudah bisa keluar gitu. Bagaimana kalau Bapak Ibu belum punya tabungan? Tadi saya sempat cerita di awal, sekarang Bank Mandiri sudah punya layanan membuka tabungan secara online gitu. Jadi sebetulnya Bank Mandiri juga sudah melakukan banyak perubahan gitu ya untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu sekalian ingin membuka tabungan, kemudian jika Bapak Ibu sekalian memiliki usaha dan ingin mendapatkan cara pembayaran yang mudah menggunakan kris, kita juga bisa, Bapak Ibu juga bisa mudah untuk mendapatkannya. Oke, next. Baik, mungkin itu aja dari saya, materi dari saya yang terakhir saya kembalikan. Terima kasih. Hadirin sekalian, kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Muhammad Sandi Yuda Pratama. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan juga presentasinya yang luar biasa sekali. Untuk itu marilah sekarang kita mulai sesi tanya jawab. Dan untuk 4 penanya pertama akan menerima hadiah berupa produk skincare dari Tanskin. Untuk itu boleh penanya pertama? Ya, silahkan Mbak yang di situ. Boleh perkenalkan nama, pekerjaan atau bidang usahanya, dan juga pertanyaannya. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih. Nama saya Dwi, saya mewakili Martabaku. Saya mau bertanya untuk kris. Di resto kami sendiri di Martabaku sudah menggunakan kris, ada edisi mandiri juga. Saya mau bertanya, kalau dari pihak Mandiri sendiri, perbedaan kris yang statis dan yang dinamis itu lebih menguntungkan dari sisi seller itu menggunakan yang mana ya Pak? Itu saja sih, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuni dari Martabaku. Sebetulnya kalau dari sisi krisnya sendiri itu baik dinamis maupun statis itu sama saja Bu, karena dua-duanya adalah kris milik Bank Mandiri yang di-generate secara kita membuatnya semuanya daftarkan ke BI gitu ya Bu ya. Jadi sebetulnya kalau ketika Ibu sudah memiliki kris baik edisi maupun statis, itu keuntungan yang bisa didapatkan sebetulnya sama Bu gitu. Cuman mungkin perbedaan antara kris edisi dan kris dinamis adalah ketika mendaftar, ketika sebelumnya Ibu, ketika Bapak Ibu belum punya gitu ya. Karena ketika krisnya adalah kris statis ini sebetulnya lebih cocok untuk merchant-merchant UMKM gitu ya yang mungkin secara dokumen, secara administratif gitu ya, dokumen yang dimiliki masih basic seperti itu Bu. Sedangkan kita tahu kalau ketika kita mengajukan edisi ada beberapa dokumen yang lebih kompleks yang harus dimiliki gitu ya Bu ya. Jadi sebetulnya perbedaan antara kris statis dan kris dinamis untuk pembayarannya sendiri sebetulnya sama saja Bu. Cuman ketika Ibu mengajukan memang kita lihat sendiri dari jenis usaha Bapak Ibu apa gitu ya. Kalau memang UMKM mungkin kris statis memang lebih cocok, cuman ketika dia sudah ke usaha kecil atau ke usaha menengah yang eligible menggunakan edisi, mungkin bisa mengajukan penggunaan edisi karena ketika kita menggunakan edisi ada beberapa pembayaran kan Ibu yang bisa digunakan menggunakan kartu kredit, menggunakan kartu debit juga. Seperti itu sih Bu. Ya, makasih. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Untuk penanya kedua kami persilahkan. Ya.
Nanti untuk pertanyaan ketiga boleh Bu, silakan. Boleh nama, bidang usaha atau pekerjaan dan juga pertanyaannya Pak. Selamat siang Pak Sandi, nama saya Fahri Wawi Salam, biasa dipanggil Wafi. Saya dari PT Bank Mandiri di sini juga. Pertanyaan yang saya ingin ajukan di sini kan sebenarnya untuk usaha-usaha kan banyak segmentasinya ya. Untuk itu apakah semua jenis usaha dapat menggunakan kris dari Bank Mandiri atau hanya ada usaha-usaha tertentu atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebetulnya kris Bank Mandiri ini bisa digunakan untuk semua segmen Pak Farel gitu ya, baik dari usaha kecil sampai yang usaha besar, dari yang perorangan sampai yang badan usaha seperti itu. Tapi mungkin perbedaannya adalah channelnya. Ketika UMKM, tadi saya sempat cerita sedikit, mungkin yang paling cocok menggunakan kris yang statis gitu ya. Jadi bisa menggunakan onboard langsung di krisbankmandiri.co.id seperti itu. Untuk yang usahanya sudah lebih besar, mungkin edisi menjadi lebih pas, lebih cocok seperti itu. Karena edisi juga bisa menerima pembayaran menggunakan metode yang lain. Tidak hanya kris, tapi bisa juga dengan kartu, dengan kartu kredit, kartu debit seperti itu. Untuk company-company yang bergerak di bidang elektronik, e-commerce contohnya seperti itu, kita juga punya solusi yang lain menggunakan API gitu. Jadi nanti dengan API ini sebetulnya di website Bapak Ibu atau mungkin di aplikasi Bapak Ibu itu bisa mengeluarkan QR-nya juga seperti itu. Jadi sebetulnya itu bisa digunakan untuk kris juga bisa digunakan untuk pembayaran di mana di website ataupun di aplikasi gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, krisnya itu bisa digunakan di mana? Sebetulnya di semua segmen gitu ya. Cuman memang channelnya berbeda-beda sesuai kebutuhan dari masing-masing merchant tersebut. Seperti itu Pak, makasih. Terima kasih banyak Pak. Selanjutnya penanya ketiga, boleh Ibu yang baju ungu tadi udah angkat tangan. Ibu kerudung hitam ya, yang sebelah sini Pak. Boleh angkat tangan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris dari Pedagang Tanah Abang. Saya mau tanya, kris yang kita punya itu apakah langsung cair di hari yang sama atau harus ada penundaan? Terus kita bisa nggak sih dapat SMS notifikasi, karena maunya sih itu bisnis kan berjalan tanpa kita gitu kan, maksudnya jadi laporannya ke owner, adminnya jalan aja sendiri, bisa apa enggak kayak gitu. Terus saran selanjutnya, saran sih Pak yang ini Pak, minta tolong ditambahin itu promo-promonya biar makin semangat pakai kris mandirinya. Ya, makasih ya Pak ya. Terima kasih Ibu. Baik. Notat untuk promonya di Tanah Abang ya Bu ya, nanti kita coba arrange untuk promonya, siap seperti itu. Nah kalau untuk tadi pertanyaannya adalah terkait settlementnya itu kapan sih uangnya bisa masuk gitu ya. Kami menyadari Bu untuk usaha UMKM salah satu isunya adalah yang Ibu bilang tadi, kapan uangnya bisa masuk gitu. Karena biasanya kalau untuk pedagang UMKM dari pengalaman kami, terutama yang ultramikro ya Bu ya, terutama yang ultramikro itu maunya adalah hari ini dagang, hari ini uangnya masuk, ntar malam belanja lagi, besok dagang lagi gitu ya. Keinginannya seperti itu gitu ya. Nah kami di Bank Mandiri menyadari itu, jadi atas dasar itulah kami membuat Livin Usaha, QR Livin Usaha Bu. QR Livin Usaha itu tadi yang Ibu melakukan pendaftaran secara online. Nah itu adalah pembuatan QR, onboarding QR yang dikhususkan untuk pedagang UMKM. Salah satu keuntungannya adalah dari settlementnya Ibu. Jadi kalau Ibu mendaftarkan QR menggunakan QR Bank Mandiri.co.id menggunakan Livin Usaha, settlementnya adalah hari yang sama H+0 itu 3 kali Bu, pagi, siang dan malam. Gitu. Jadi kami melihat memang ada isu itu di pedagang gitu Ibu ya, kami coba memberikan solusi kepada Bapak Ibu sekalian pedagang. Oleh karena itulah kami membuat yang namanya QR Livin Usaha. Sementara untuk QR lainnya yang pendaftarannya secara manual yang menggunakan edisi, kami melihat itu kan sudah level yang usaha menengah gitu ya Bu ya. Sama seperti edisi biasanya settlementnya adalah H+1 hari kalender, jadi kalau transaksi hari ini besok baru masuk. Tapi untuk pedagang UMKM kami coba kasih solusi sehari bisa 3 kali Bu, seperti itu.
Kasih. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Hadirin kita akan memasuki pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup, boleh? Ya, satu yang terakhir. Halo, selamat siang Pak. Saya Reza dari MTI. Saya mau tanya Pak, apakah QRIS ini udah bisa bertransaksi untuk dari bank di luar yang ada di Indonesia, dari bank luar negeri? Karena salah satu klien saya juga ada yang punya usaha, kebetulan customer dari luar negeri. Nah untuk transaksinya apakah bisa menggunakan QRIS? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi QRIS ini adalah QR Indonesian Standard gitu ya, dan sebetulnya kita Bank Indonesia itu sudah bekerja sama saat ini dengan dua negara, yaitu dengan Malaysia dan Thailand gitu. Nah dengan adanya kerjasama cross border ini, orang yang datang dari turis yang datang dari Malaysia ataupun dari Thailand itu bisa datang ke Indonesia dan melakukan pembayaran di QRIS menggunakan mobile banking atau walletnya mereka gitu ya. Begitu juga kebalikannya, kita juga sudah bekerja sama dengan mereka. Jadi kalau kita nanti pergi ke Malaysia atau pergi ke Thailand, kita juga bisa melakukan pembayaran di QR yang dikeluarkan oleh bank di sana menggunakan mobile bankingnya kita seperti itu. Jadi betul Pak, jadi saat ini kita sudah bisa, QR kita sudah bisa menerima pembayaran dari wallet dan bank dari Thailand dan dari Malaysia Pak. Seperti itu. Ya, makasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya dan itu akan menutup sesi tanya jawab kita. Untuk Bapak Muhammad Sandi boleh tetap berada di atas panggung Pak, karena kita akan langsung foto bersama dengan kedua narasumber juga. Untuk Bapak Kahar Gunawan dan juga Bapak Cito, kami undang kembali naik ke atas panggung untuk sesi foto bersama. Bersama dengan Ibu Cahya Wulandari selaku Asisten Vice President Transaction Banking E-Commerce Bank Mandiri, dan juga bersama Ibu Amelia, kami turut mengundang ke atas panggung Ibu Amelia Widya Hadi, Departemen Head Transactional Banking E-Commerce PT Bank Mandiri Persero Tbk. Kemudian kami juga turut mengundang Ibu Monica Fiari, AVP of SMA Activation and Retention DOKU. Kami turut mengundang Ibu Avon Yudhistira, Manager E-Commerce Business, dan Ibu Monica Fiani. Kami persilakan kepada fotografer, boleh memulai sesi foto. Oke, silahkan Bapak. Ya, boleh yang mau maju untuk mengambil foto juga di 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, boleh bentuk huruf L. Living by Mandiri. Iya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas materinya dan juga seluruh penjelasannya yang luar biasa sekali. Menambah informasi dan menambah ilmu tentunya untuk para UMKM yang telah hadir di sini. So, ladies and gentlemen, thank you so much for your support and attendance this afternoon. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bank Mandiri, Yoke, dan Doku, serta para stakeholders yang telah bekerja sama menyelenggarakan acara ini. Dan semoga dapat terus terjaga hubungan yang baik dan sukses bagi kita semua. Untuk itu, saya Gina Sinaga pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu taat mengikuti protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.